potensi ekonominya itu sangat, ya kita bersyukur lah. Sekarang proses menjadi atau diusulkan menjadi sebuah provinsi Sumatera Tenggara. Minyak pun ada. Sedang berlomba-lomba memproduksi barang dan menggunakan energi terbarukan. Ternyata minyak walaupun Based on renewable energy, maka saya dapat insentif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dagara TV. Kali ini kita jumpa lagi dengan tamu spesial kita, Abang Anda, Bapak Bupati 2 periode di Tapsel, Bapak Haji M. Pasaribu ya, amat tua Pasaribu ya, Bang SH. Abang ini Bupati dari 2010, 2015, 2016, 2021. Istilahnya baru setahun lalu ya. Jadi bupati, dan hari ini kita akan bincang-bincang seputar ekonomi dan renewable energy terbarukan atau energi secara keseluruhan lah ya. Karena memang teman-teman Dagara TV ya, saat ini tanpa kita istilahnya harus anggaplah misalnya belajar secara kehidupan sehari-hari, kita memang tidak terlepas dari energi, dan faktanya ya energi fosil itu akan habis. Dan ekonomi itu juga pasti ada hubungannya dengan energi. Sekarang bisa kita lihat bagaimana misalnya perang Ukraina dengan Rusia, banyak orang kelimpungan, bahkan negara-negara Eropa itu kelimpungan, termasuk di Indonesia. Saat ini pemerintah tidak bisa lagi menopang ya, atau misalnya bertahan, mau nggak mau harus menaikkan harga pertalite, harga solar gitu ya, pasti hubungannya dengan energi. Dan alhamdulillahnya Indonesia ini sebenarnya gudangnya energi terbarukan. Cuma bagaimana kita istilahnya bisa memanfaatkan itu, bisa mengoptimalkan ini. Salah satunya di depan kita nih ada Bang M. Syahrul Pasaribu. Ini abang ini sebenarnya tokoh politik, tapi kalau menurut saya untuk di dunia politik abang ini udah suhunya lah kan gitu ya. Tapi 10 tahun birokrasi, 10 tahun memimpin birokrasi. Iya, di DPR itu udah berapa tahun gitu Bang? 10 tahun memimpin birokrasi di daerah. Mudah-mudahan juga nanti Sumatera Tenggara itu jadi provinsi gitu ya. Baik, gimana kabarnya Bang Syahrul? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter Iman yang terhormat, kabar baik-baik saja. Ya, mudah-mudahan baik terus ke depan lah. Amin. Baik, Bang Syahrul, mungkin boleh juga ceritakan sedikit Bang Syahrul ini sebenarnya, walaupun saya sendiri sudah tahu ya, cuma mungkin kalau dari Bang Syahrul bisa diceritakan mungkin sedikit Bang profil abang. Misalnya lahir ya, biar juga teman-teman nanti mungkin di Dagara TV. Mudah ini insya Allah Bang nih, saya beberapa bulan yang lalu pulang ke Sedingkuan, itu anak muda saya udah tahu Dagara TV kan Bang katanya. Jadi ini juga sekaligus menyapa masyarakat Tapsel Bang. Baik, Dr. Kilma pimpinan Dagara TV ya, zaman orang Tabaksel, sekarang di Tabaksel itu sekarang disebutkannya Tabaksel, dulu Tapsel ya, yang sudah sekarang berkembang menjadi 4 kabupaten 1 kota. Oke. Ya, pertama Mekar dulu Madinah, Kota Sedingkuan 2017. Kalau saya tidak salah, Mekarlah Palu Tapalas. Oke. Termasuk kampungnya Dr. Kiman. Ya. Saya lahir di Tapsel, tepatnya di Sedingkuan, lahir tahun 1956 sampai SMP ya, singkatnya sampai SMP di Sedingkuan, SMA dan seterusnya perguruan tinggi berada di Kota Medan. Oke. Jadi kalau bicara background, saya memang aktivis kampus. Oke. Zaman kami masih ada Dewan Mahasiswa. Iya. Di tingkat universitas justru. Ada juga senat mahasiswa di masing-masing tingkat fakultas. Oke. Ya, jadi masuk di perguruan tinggi di tahun 75, seterusnya berkecimpung di kepemudaan. Ya, memimpin KMPI Medan di umur kurang lebih 28 tahun, 29 tahun sudah cukup itu ya. Oke. Ya, jadi dari situ berkiprah di dunia politik. Betul barangkali tadi Dr.
kehakiman kalau kita dari perspektif tata negara kita, hubungannya dengan pemerintahan, saya bilang memang di dunia politik di legislatif lokal lah. Medan itu saya tahun 1987 sudah bekerja ke Medan. Sampai 97. 98 lahir reformasi. Betul. Ya, 98 Zaman sekuler itu, Bang. betul. Oleh waktu itu Pak Harto turun dari presiden Pak Habibie. Pak Habibie saat itu mempercepat proses pemilu legislatif, maka tahun 99 dilakukanlah pemilihan legislatif. Saya lompat dari Medan ke provinsi. 2004 pemilu lagi legislatif. Terus 2009 pemilu tingkat provinsi. Alhamdulillah saya terus berada di provinsi. 3 periode, tapi periode terakhir hanya setahun karena 2010 ya oleh Dr. Kiman dan kawan-kawan di Jakarta, di Medan termasuk di Tapsel dan Tabak secara umum minta saya ikut kompetisi Tapsel. Alhamdulillah terpilih lah di Pilkada 2010. Dilantik 12 Agustus 2010 selaku Kepala Daerah Bupati Tapsel. Terakhir kemarin di Februari 2021. Karena antara periode pertama ke kedua ada off itu kurang lebih 6 bulan. Itulah background saya di di dalam kehidupan. Tapi terus kita karena lain pula di Sidimpuan Tapsel itu sejak di provinsi pun dulu di Medan karena di kebiasaan kita orang Tapsel Tabaksel ini paling tidak 1 atau 2 kali setahun harus pulang kampung. Jadi tradisi wisdom lokal wisdom yang saya kira ada baiknya. Betul. Itu pengalaman masa lalu. Baik Bang Syahrul ya. Tapi teman-teman, kali ini kita mau bahas soal ekonomi dan energi gitu loh Bang ya. Mungkin kita coba mulai dari ekonomi Bang ya. Anggaplah misalnya itu ya. Artinya sekarang yang dulu Tapsel itu menjadi 4 kabupaten 1 kota atau Tabaksel ya Bang ya. Sekarang lagi berproses menjadi atau diusulkan menjadi sebuah provinsi Sumatera Tenggara kan gitu ya. Karena saya kira ini juga nanti mungkin ada hubungannya ke situ. Artinya kita harus istilahnya disupport gitu ya, atau misalnya siap secara ekonomi dan juga mungkin secara energi, karena sekarang juga nggak mungkin suatu daerah bisa maju atau berkembang kalau ketahanan energinya juga nggak siap kan gitu Bang ya. Bisa nggak diceritakan dari sisi ekonominya dulu Bang? Saya kira bicara Tapsel tadi juga disinggung Tabaksel. Potensi ekonominya itu sangat, ya kita bersyukurlah orang Tapsel, orang Tabaksel. Dalam tanda kutip boleh disebut barangkali sekeping surga di Indonesia. Tabaksel itu sangat kaya. Dari perspektif ekonomi, dari perspektif energi baru terbarukan yang menjadi tuntutan dunia, Tabaksel itu sangat menjanjikan di masa depan. Tabaksel yang sekarang menjadi Tabaksel yang dulu Tapsel itu terdiri dari 4 kabupaten 1 kota. Sesungguhnya kalau kita lihat dari potensi ekonomi, bisa dari mineral tambang, potensinya juga sangat besar. Dari perspektif tanaman, itu katakanlah sawit ya. Sawit itu ada di Palas Palutan. Mineral khusus mining itu untuk untuk tambang emas itu ada di sini. Tapsel ada di Madinah. Ada juga katanya di Palas sekarang ya. Di Palas itu ada, bahkan di Palas itu juga sesungguhnya minyak pun ada. Di informasi yang kita dengar, minyaknya itu kalau saya tidak salah itu bisa kita lihat kalau ada ini perspektif APBN, ada dana bagi hasil minyak. Agak lebih itu kalau kita lihat nanti peraturan Menteri Keuangan, Madinah kok ada ya migas. Ternyata minyak walaupun mendukung pendapatan daerah Palas itu belum masih sedikit. Itu dari sumber daya alam. Tapi kita tahu kalau yang namanya mineral, tambang ini kan kekayaan alam yang tapi jauh lebih dan semua saya pastikan ini semua akan mempengaruhi ekonomi tentu. PDRB, PDB dan segala macam.
jauh saya lihat lebih penting. Ini penting iya, tapi dalam rangka sustainable kesinambungan, potensi sumber daya alam yang dari menjadi tuntutan dunia itu, yang tadi itu energi baru terbarukan. Ya. Banyak mungkin orang tidak tahu. Ya, energi baru terbarukan di Tabaksil itu, di Tabaksil sendiri yang sekarang contoh ini apa itu namanya, untuk PLTA ya Bang ya. PLTA itu sekarang sedang dibangun 510 megawatt. Di mana itu namanya PLTA di PLN atau di Kementerian SDM disebut dengan pembangkit PLTA Batang Toru. Tapi ini nanti dan sudah dikerjakan. Saya mungkin sekarang progresnya saya lupa. Mungkin saya tinggalkan kemarin di angka 17 sampai 20% progresnya. Oke. Dengan kapasitas 510 megawatt ya. Masih di Tapsel itu di Kecamatan Ekpila. Ini sudah mungkin kalau nggak datang kemarin COVID, ini sudah PPA antara pengembang dengan dengan PLN sudah selesai. Itu di Ekbila, si Borpa. Pengembangnya kalau saya nggak salah nama perusahaannya itu, company-nya si Borpa Eco Power. Eco Power ya. Itu lumayan juga 114 megawatt ya, besar juga ya. Terus ada, ini mungkin orang Natal mudah-mudahan tahu, ada juga namanya di Tarlola, di Batang Natal. Ya, ini juga ada 40 megawatt. Sudah jalan juga? Masih on proses. Akhir yang karena kan di Madinah. Iya. Memimpin di Tapsel ya. Iya. Jadi ada juga sebenarnya yaitu pertemuan ya Batang Gadis dengan Sungai Batang Angkola. Ini berada di Tanah Tombangan yang berbatasan dengan Syiar Madinah. Disebut dengan Batang Gadis Sipotang Nyari. Batang Gadis Sungainya Madinah, Sipotang Nyari. Di sana Tantok Tapsel. Iya. Potensinya 150 megawatt. Oke. Nah, kalau kita konversi, ya kalau ada juga panas bumi. Iya. Banyak orang tidak tahu silang kita. PT Sol itu. Iya. Dokumennya di negara disebut dengan WTP, wilayah kerja pertambangannya, wilayah nama yang digunakan untuk panas bumi itu yang di Silang Kitang, PT Sol itu sebenarnya di judulnya di kementerian itu Siwalwali Pak. Oke. Jadi di belakang hotelnya Pak Rejainal itu sudah ada 2 sumur yang dulu dibuka Yunoka. Ada juga di Harite namanya, Dewan Kantor Bupati sekarang 4 sumur. Itu data terakhir yang saya peroleh waktu di Sumut, terakhir waktu Bupati. Itu potensinya 210 megawatt. Itu juga on proses itu Bang ya, PLTP ya. Sudah lama ini Pak, yang mandat ini. Dr. Kiman kan ahli ekonomi. Pada saat resesi 98 dulu di sini berhentinya. Dikejarnya di Silang Kitang yang sekarang. Di Taput itu, di Pakai itu. Sudah mungkin kalau saya tidak salah sudah existing ke PLN 330 megawatt. Tapi kita jujur mereka potensinya menjelang 1000 megawatt. PLTP ya, panas bumi ya. Ya, PLTP. Iya. Ada satu lagi PLTP, mungkin baru 20 megawatt di Madinah. Ya, Sorik mining ya. Sorik mining, iya. Mudah-mudahan orang Madinah banyak dengar. Iya. Potensinya yang saya miliki itu 240. 250 yang saya punya. Oke. Mungkin ada 700 di. Iya. Yang Pak Kiman tahu 700. Yang saya tahu 240. 240 ya. Oke. Jadi kalau ini digabungkan, sesungguhnya potensi itu sudah melebihi 1000 megawatt. Dari sisi ini. Iya. Ya, itu kalau di energi baru terbarukan tadi hubungannya dengan sustainable, menjaga bumi. Iya. Nah sisi lain juga kekayaan yang berpengaruh. Bukan begitu, mungkin harapan ke depan. Kan bisa juga sawit ini menjadi biodiesel, biomasa, biodiesel kan gitu Bang ya. Kalau dikonversi sekarang sudah ada itu. Di Tapsel kita ada berapa ribu hektar? Sedikit Pak. Kalau itu dan sudahkah ada yang mengolah dari situ sudah. PKS pabrik kelapa sawit BTP 3 di Batang Toru.
Hasilnya 1 megawatt, tapi mereka gunakan untuk mereka. Oke. Kalau ini dikonversi yang ada di kampung Pak Dr. Kiman, Paluta, Alas. Kalau kita ada 9 PKS kalau nggak salah. Ya, kalau saya coba dikonversi waktu itu mampu menghasilkan 40 megawatt. Oke. Iya. Oleh karena itu waktu saya aktif pada saat Gubernur Bapak Eko Subowo, ya PJ Gubernur sebelum Pak Edi Rahmayadi dilantik, saya sudah pernah tawarkan ini dulu waktu meresmikan Kecamatan Angkolam Moratai. Oke. Di Tapsel, beliau datang atas nama Gubernur, ada Rambe Kamarujaman waktu itu Ketua Komisi 2, Gus Irawan Ketua Komisi 7. Saya sudah tawarkan kepada Pemprov untuk seterusnya ke atas agar koridor, agar koridor Tabaksel itu disebut dilahirkan sebuah yang disebut kawasan strategis energi baru terbarukan. Tapi keburu saya sudah berakhir, bukan keburu sudah waktunya. Kita harap ini 5 kepala daerah sekarang nanti. Ya mereka teruskan. Iya. Kenapa saya berpikir seperti itu? Dari pengalaman empiris, supaya ada perhatian Dr. Kiman, company, kawan-kawan di Jakarta, di daerah. Ternyata harus ada kawasan-kawasan strategis di daerah supaya bisa mencantolkan kalau ada pembahasan APBN di tingkat pusat. Betul. Tapi makanya misalnya ada yang disebut dengan kawasan agropolitan, ada agromarinpolitan, dan segala macam. Ada PSN Danau Toba segitu. Kita Tabaksel apa gitu. Inilah yang pernah saya katakan kalau bisa dia masuk atau terbentuk sebuah kawasan strategis energi baru terbarukan. Oke. Itu dari perspektif itu. Mining tadi, mining Batang Toru itu kurang lebih 30 tahun. Pada saat awal dulu diperhitungkan emasnya bisa dieksplorasi dan saya nggak tahu berapa juta tapi setiap saat berkembang potensi yang dimilikinya. Di Madinah juga ada ya, kalau saya nggak salah data terakhir untuk emas tambang Martabe Batang Toru itu emasnya itu kurang lebih 7 juta sekian lah. Di sana ada juga perak dan ada juga yang lain-lain. Saya tinggalkan kemarin dokumen yang ada itu untuk bisa dieksploitasi, bisa akan bertahan sampai 25 sampai 30 tahun ya. Leo Agricon ya Bang sekarang ya, Agricon ya. Sekarang kan sudah ada perusahaan Astra. Oke. Iya. Itu kalau namanya mineral. Ada juga di Madinah. Itu PT Sorik Mining gitu. Itu kalau nggak salah saya kurang lebih 1,1 juta once tulisannya itu. Ya, jadi ini yang masih sangat lama ini. Tahu saya di mana problemnya. Iya. Ya, ini padahal kontrak karyanya itu 98. Yang Batang Toru 97. Dan segala macam. Ini kan juga bisa menjadi kalau dikelola dengan baik bisa menjadi sumber pendapatan daerah dan bisa menggerakkan ekonomi di daerah. Kesejahteraan bisa meningkat. Tapi harus dalam tanda kutip catatan. Kalau ada tambang selalu problem ikutannya. Alam segala macam. Harus ketat kita. Kalau di tambang Martabe Batang Toru saya kira saya tidak ingin memuji, sudah 2-3 kali kita lakukan perubahan AMDAL dari aspek kenyamanan untuk lingkungan itu bisa dipertanggungjawabkan. Itulah potensi kita. Oke. Tapi gini sebenarnya ya, artinya kalau melihat potensi yang disampaikan oleh Bang Sahrul tadi sebenarnya mungkin perlu diintegrasikan ya menjadi sebuah anggap misalnya konsep gitu loh ya, misalnya konsep entah kawasan ekonomi khusus bersama Tabaksel ya kan, atau misalnya dibuat anggap misalnya dokumen bersama gitu ya, biar terintegrasi kan gitu ya, karena pada akhirnya kan gini seperti yang tadi Bang, anggaplah misalnya energi tadi kita ada 1000 mega. Kan memang kadang-kadang kenapa misalnya tidak bisa dibuat sebuah kawasan ekonomi, mungkin siapa nanti yang menempatin ya, dari mana sumber energinya ya kan, terus bagaimana keberlanjutannya, karena pengusaha ini kan dia selalu berpikir kontinuitasnya seperti apa ya kan. Ini yang ada di konsepnya Pak Sahrul sendiri gimana ini untuk biar ini jalan gitu kan, karena kan potensi banyak, tapi potensi ini kan pada saat tidak eksekusi ya kan,
Akhirnya kan tidak bisa menjadi sebuah konsep bersama yang besar yang bisa didengar oleh misalnya pemerintah pusat kan gitu ya. Ini pertanyaannya semacam ringan, tapi substansinya sangat dalam. Iya. Kenapa disebut substansinya sangat dalam? Ini yang selalu barangkali kelemahan banyak di sebuah komunitas. Maka dari pengalaman yang ada tadi juga disebut provinsi Sulteng. Iya. Kalau misalnya membangun provinsi itu kan harus ada satu sisi pandang yang sama berbagai kepala daerah untuk sebuah lain. Betul. Kalau tidak akan terjadi lambat. Iya. Biarlah sejarah yang mencatat itu. Kenapa misalnya provinsi Sulteng itu di RUU zaman Pak SBY yang terakhir lahir. Kenapa duluan lahir provinsi Tapanuli dan Nias? Iya. Secara melama lah kita doakan supaya jadi aja ya. Iya. Apa itu? Yang substansi yang disampaikan tadi adalah harus memang masing-masing pimpinan daerah ya, dan juga tentu legislatif di daerah itu harus punya sisi pandang yang sama. Pentingnya ini tidak boleh berpikir parsial, tidak boleh berpikir ego ke daerah dulu. Memang saya berharap yang pemimpin sekarang bupatinya ada 2 baru. Pak TSO lagi kurang sehat, jadi relatif 3. Harus ada leader sesungguhnya di antara mereka. Betul. Di zaman saya dulu sudah ada yang seperti ada blueprint bersama gitu ya. Paling tidak contoh yang terakhir ya saya lakoni, membangun koridor jalan nasional. Iya. Karena itu hanya beririsan, banyak itu Tapsel dengan Madinah. Saya inisiasi saja waktu jawab Pak Dahlan. Pak Dahlan, you teken aja nih denda. Kalau nggak ada orang yang memperhatikan kita kalau nggak serius. Iya. Rakyat itu sekali lagi tidak tahu yang mana jalan provinsi, yang mana jalan nasional, yang mana jalan kabupaten. Tapi kalau rusak jalan nasional, rusak jalan provinsi, terlalu gimana? Bupatinya. Ini sudah saya lakoni. Iya. Saya bersyukur juga melalui APBN 2020. Iya. Ya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019. Iya. Undang-Undang APBN itu ada 3 koridor jalan nasional di Tabaksel. Sekarang lagi sudah siap dari batas Tapteng ke Cilimpuan. Sedang berjalan sekarang dari jembatan Trikora Batang Toru ke arah Madinah Natal sana. Mulai dikerjakan sekarang dari Cilimpuan arah batas Sihepeng Madinah, nanti secara spot-spot sampai nanti di kampung kita di Madinah di Jembatan Merah. Oke. Dan ke kampung Pak Kiman di Paluta, itu saya dengan Pak Bahrum dulu. Ya Pak Bahrum, bagaimana caranya supaya ini menjadi jalan nasional, diangkat misalnya dari jalan provinsi. Saya bilang kita teken bersama, kata Pak Bahrum, konsep lah kita teken 2019 yang namanya Parsabolas, ya Aigodang sampai nanti batas Labuhan Batu Selatan. Sudah jalan nasional, maka sudah berkurang beban provinsi. Hubungannya ke pertanyaan tadi kan gitu. Iya betul. Bagaimana ini? Harus memang ada leader, harus misalnya sering bertemu 5 kepala daerah. Iya. Dipelajari di mana potensinya. Apa itu namanya? Yang bisa menjadi satu bahasa untuk naik ke atas. Iya. Kalau tidak memang ya nggak jadi itu. Iya. Kayak di sini dikelola sendiri, this okay dalam perspektif politik. Iya. Tadi kan saya katakan, bagaimana supaya kue-kue dari atas itu bisa mendarat. Bisa turun ke kita. Di regulasi bangsa kita harus ada yang bersifat misalnya kawasan ekonomi khusus, kawasan strategi. Itu harus lahir dari kita. Kalau manakala pemerintah atasan itu terlambat. Iya. Jangan nunggu bola aja. Ya, bisa. Nggak bisa. Benar. Ini Indonesia yang sekarang 37 sekarang. 37 kan. Iya. Provinsi. Iya. Semua berlomba mencari kue di Jakarta. Betul. Kalau Anda nunggu aja, nggak ada itu, nggak jatuh itu. Iya. Gesit saja pun kita dengan mengikuti regulasi yang berlaku. Iya. Dengan melampirkan berbagai data yang valid dan akurat bisa dipertanggungjawabkan. Belum tentu Anda dapat kue kok. Betul aja di daerah. Nggak ada itu. Maka perlulah yang junior yang memimpin sekarang ini duduk bersama. Karena perlu
tak usah malu-malu minta pendapat bagi yang mengerti. Iya. Gunakanlah semua jalur dalam tanda kutip sesuai regulasi supaya sumber daya alam yang ada di sana. Kalau sumber daya manusia saya kira banyak kok yang bisa. Wah, orang kita nggak diragukan lagi, Bang. Di daerah ada di provinsi ada. Cuma ya karena nggak dibangun di sana, nggak ada kawasan ekonominya, mungkin yang diskusinya berkurang. Yang pintar-pintar kemana-mana jadinya kan gitu ya. Kepintaran dia jadi nggak bisa berguna bagi daerah. Bagi daerah dia. Merugikan daerah. Iya. Jadi ya teman-teman tadi tuh ini juga khususnya nih untuk masyarakat Tabaksel ya, anak muda Tabaksel, pemikir-pemikir Tabaksel tadi ini ide yang menarik yang disampaikan Bang Sahrul. Bagaimana misalnya kita mengusulkan Tabaksel itu sebagai kawasan energi baru terbarukan. Kawasan strategis. Kawasan strategis. Artinya kita harus buat sesuatu gitu loh ya, sehingga dilirik. Tapi memang artinya memang saya kan asli orang sana ya Bang ya, sama lah kita Bang ya. Di sana itu sungai itu banyak. Dan kelebihan sungai itu saya dulu kan saya udah ceritakan tadi sama Bang Sahrul. Tapi Bang Sahrul juga udah cerita ternyata PLTMH ada 20 zaman Abang 26 titik gitu ya. Skala kecil di Jakarta saya ada 20. Dari 20 itu 16 PLTMH, pembangkit listrik mikrohidro yang semua itu paling tinggi ada 60 kilowatt. Oke. Itu 16. 4 itu adalah pembangkit listrik tenaga surya terpusat. Oh, iya PLT ini ya. PLTS ya, solar cell ya. Oke. Dari 20 ini 14 bantuan teman-teman di Kementerian SDM. Oke. 6 itu bantuan provinsi. Terakhir kemarin kalau diikut yang diresmikan provinsi saya dampingi itu di Paluta di Kecamatan Padang menjadi 21. Hari ini sedang dibangun satu lagi PLTMH oleh provinsi di si Lobutai saya bilang. Kalau dengan itu sudah 22. Oke. Kalau kita seperti itu rajin, mau capek sedikit. Ini kan tidak beban APBD daerah. Iya. Setahu saya Bang itu bisa lewat Kementerian SDM. Provinsi punya. Kementerian Desa juga main di situ. Ada. Karena sekarang ya, saya kira Bang Sahrul juga pasti update gitu ya. Sekarang itu baik di nasional ataupun di internasional Bang, sekarang lagi tren namanya green product. Jadi industri itu sekarang sedang berlomba-lomba memproduksi barang dengan menggunakan energi terbarukan. Karena terutama ada insentif dikasih. Ada insentif. Jadi sekarang ada namanya carbon trade, ya kan? Jadi pada saat saya sebagai misalnya pengusaha bisa memproduksi, anggaplah misalnya sebuah barang, entah misalnya komputer atau apa, dengan based on renewable energy, maka saya dapat insentif. Bisa misalnya nanti dengan entah pajak saya berkurang lah atau saya misalnya dibayar lah kan gitu. Dari perspektif ekonomi atau usaha lah. Iya. Kalau perspektif pemerintah ini lebih substantif lagi. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini. Welcome.